Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsa Maulana. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 6 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Dalam video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas magang 1 dengan tema kisah teladan Fatimatuz Zahra dan juga Uwais Al-Qarni. Yang pertama yaitu akan membahas kisah teladan Fatimatuz Zahra. Ya. Kita sudah tidak asing lagi mendengar namanya Fatimatuz Zahra. Siapakah beliau? Ya, Fatimatuz Zahra adalah putri Nabi Muhammad SAW dan Khadijah. Ketika sudah dewasa, beliau menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Dari pernikahan tersebut, beliau dikaruniai 2 putra yang bernama Sayyid Hasan dan juga Sayyid Husain. Fatimatuz Zahra terkenal di dunia Islam. Karena apa? Beliau dalam hidupnya paling dekat dan juga paling lama dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi sendiri juga sangatlah menyayanginya. Dari dialah keturunan Nabi Muhammad SAW bisa berkembang dan tersebar di hampir seluruh negeri Islam. Jadi Fatimatuz Zahra itu dilahirkan di kota Makkah pada tanggal 20 Jumadil Akhir 18 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah. Dia adalah putri bungsu Nabi Muhammad SAW setelah berturut-turut dari Zainab, dari Ruqayyah, dan juga Ummu Kulsum. Beliau mempunyai 2 saudara laki-laki yang tertua, yaitu Qasim dan juga Abdullah. Beliau meninggal dunia pada usia muda. Kehidupan Fatimatuz Zahra ini dibagi dalam 2 periode. Yang pertama yaitu dalam periode kanak-kanak. Beliau bertempat di kota Makkah, dan juga periode masa remaja dan juga masa dewasa. Beliau bertempat di kota Madinah. Yang pertama, pada periode masa kanak-kanak ini, yang mana tempatnya di kota Makkah, keluarganya hidup dalam keadaan menyedihkan. Karena apa? Beliau banyak tekanan dan juga penyiksaan. Karena pada masa itulah babak baru perjuangan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, pada periode remaja dan juga dewasa, beliau bertempat di kota Madinah, yang mana sebagai putri pemimpin kota Madinah. Fatimatuz Zahra ini tinggal di pusat kota yang mana paling berpengaruh. Fatimah telah memperkaya sejarah wanita selama masa itu. Ya, dari kisah ini dapat kita ambil yaitu teladan kehidupan rumah tangga Fatimatuz Zahra itu sangatlah sederhana. Bahkan sering juga kekurangan, sehingga beberapa kali harus menggadaikan barang-barang keperluan rumah tangga mereka, yang mana digadaikan untuk membeli sebuah makanan. Sampai-sampai kerudung Fatimah pun pernah digadaikan kepada Yahudi Madinah. Untuk apa? Karena untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Dengan demikian, mereka tetap saja bahagia, lestari sebagai suami istri sampai akhir hayat. Memang Nabi Muhammad SAW itu sangatlah sayang kepada Fatimatuz Zahra. Karena sewaktu Nabi Muhammad SAW itu sakit keras menjelang wafatnya, Fatimatuz Zahra tiada henti menangis. Ya, Nabi Muhammad SAW ini memanggil dan juga berbisik kepadanya. Tangisnya semakin bertambah. Kemudian Nabi Muhammad SAW berbisik lagi, dan ia pun mulai tersenyum. Kemudian hal tersebut ditanyakan kepada Fatimah. Lalu ia menjawab bahwa dia menangis karena ayahnya memberitahukan kepadanya bahwa tak lama lagi ayahnya akan meninggal. Tetapi kemudian ia tersenyum karena seperti kata yang diucapkan oleh ayahnya tadi, dialah yang pertama yang akan menjumpainya kelak di hari akhir nanti. Ya, Fatimatuz Zahra yaitu seorang wanita yang agung, seorang ahli hukum Islam. Dari Fatimah inilah
banyak diriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW. Dialah tokoh perempuan dalam bidang kemasyarakatan. Orangnya yaitu sangatlah sabar, sangatlah bersahaja, akhlaknya juga sangatlah mulia. Demikianlah kisah Fatimahuz Zahra, yaitu seorang wanita yang selalu mendukung dan juga memperjuangkan ayahnya dan juga suaminya. Walaupun anak seorang yang sangat disegani, namun Fatimah tidak pernah sombong karena ia adalah seorang istri yang sangat sederhana hidupnya tanpa banyak menuntut pada suaminya. Jadi kesimpulannya yaitu Fatimahuz Zahra ini dapat kita jadikan panutan, terutama bagi seorang istri ataupun seorang perempuan. Selanjutnya yaitu kisah teladan Uwais Al-Qarni. Ibu merupakan seorang yang memiliki tempat sangatlah mulia dalam Islam. Oleh karena itu, setiap anak diwajibkan untuk selalu berbakti kepada orang tua. Seorang anak tidak boleh membentak orang tua, apalagi durhaka kepadanya. Jika seorang anak durhaka kepada orang tuanya, terutama kepada ibu, maka Allah akan melaknat orang tersebut sampai dia meminta maaf kepada ibunya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbakti kepada orang tua telah diajarkan dan juga dicontohkan oleh umat Islam terdahulu. Bahkan ketika seorang berbakti kepada orang tuanya, berarti telah berbakti pula kepada Allah dan juga Rasul-Nya. Jadi berbicara tentang memuliakan seorang ibu, marilah kita semuanya belajar kepada salah seseorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Pemuda ini tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad, akan tetapi pemuda ini merupakan seorang pemuda miskin yang mana tinggal di pinggiran Yaman. Namanya tidak asing lagi, yaitu bisa disebut dengan Uwais Al-Qarni. Jadi Uwais Al-Qarni merupakan seseorang pemuda yang mana tidak terkenal dan juga miskin dan tidak memiliki penyakit kulit. Tak ada orang yang mengenalnya, bahkan namanya pun tidak pernah dikenal. Akan tetapi ia merupakan seorang pemuda yang pernah disebut oleh Nabi Muhammad SAW sebagai pemuda yang sangat dicintai oleh Allah dan terkenal di langit. Kenapa terkenal? Ya, karena dengan sebab kecintaan Allah kepadanya, yaitu dikarenakan ia patuh dan juga menghormati ibunya yang sedang sakit lumpuh. Suatu waktu Uwais Al-Qarni ini meminta izin kepada sang ibu untuk pergi ke Madinah dalam rangka untuk melepaskan kerinduannya kepada Nabi Muhammad SAW. Sang ibu memberinya izin untuk pergi, namun dengan syarat agar setelah berjumpa kepada Nabi Muhammad SAW ia cepat pulang kembali karena ibunya yang sakit-sakitan. Setelah melakukan perjalanan yang sangat panjang, yang sangat jauh, Uwais Al-Qarni ini tidak mendapati dan juga tidak berjumpa kepada Nabi Muhammad SAW saat di rumahnya karena sedang memimpin peperangan. Meski kerinduannya sangat amat besar, tetaplah Nabi Muhammad SAW. Uwais Al-Qarni lekaslah pulang demi ibunya. Ia hanya menitip pesan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian pada saat kesempatan yang lain, sang ibu meminta Uwais Al-Qarni ini untuk mengantarkan pergi untuk menunaikan ibadah haji. Ya, Uwais Al-Qarni ini tidak mau menolak, walaupun mereka merupakan keluarga yang miskin. Dengan sekuat tenaga ia menggendong ibunya yang lumpuh itu untuk berziarah ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji. Meski belum pernah berjumpa dengan Nabi, Rasulullah seperti sudah mengenal betul pemuda miskin itu.
Nabi memuji Uwais dengan mengatakan kepada para sahabatnya yang lain, "Suatu ketika apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya, karena dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Karena bakti yang sangatlah tulus dan juga ikhlas kepada ibundanya, membuat nama Uwais Al-Qarni ini terkenal di langit, meski di bumi ia bukan siapa-siapa. Dari materi di atas, dari Uwais Al-Qarni dapat ditarik kesimpulan, kita tidak boleh durhaka kepada orang tua, terutama ibu. Kita yang pertama tidak boleh membentak, tidak boleh durhaka, dan juga tidak boleh berani. Karena apa? Ridho seorang ibu juga ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.